Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar lagi kembali tentang satu kata dari bahasa Ibrani, namanya pawak, bacanya pawak. Itu diterjemahkan antimoni. Beberapa terjemahan berbeda, tetapi hari ini kita akan melihat pawak yang diterjemahkan antimoni. Yesaya 54 ayat yang ke-11. Ania soara lo nukama hine anoki. Marbit bapuk afanaik wisadetik bas pirim. Terjemahannya saya ambil dari Indonesia Literal Translation. Hai orang yang sengsara, yang diterjang badai, yang tidak dihibur, lihatlah, aku meletakkan batu-batumu dengan semen dan meletakkan fondasimu dengan batu safir. Saudaraku, ILT menerjemahkan dengan bapuk ini dengan semen. Nah, pada bapuk atau pawak ini kita akan terjemahkan antimoni. Nah, saudaraku, kita lihat di sini bapuk afanaik. Bapuk afanaik. Afanaik berasal dari kata even. Jadi ini kita lihat even. Afanaik, even artinya batu. Nah, artinya batu. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-40, batu yang diambil Daud dari dalam sungai, itu juga ditulis even. Even itu yang diambil oleh Daud, Alkitab mengatakan batu yang licin atau batu yang halus. Nah, batu yang halus, mengapa batu itu bisa menjadi halus? Kalau kita lihat di dasar laut atau pantai, kita lihat itu batu itu halus. Nah, itu karena hempasan air terus-menerus. Jadi ada air, hempasan air terus-menerus, sehingga batu itu lama-lama jadi halus. Nah, Alkitab menekankan Daud mengambil batu halus. Alkitab tidak bilang Daud mengambil batu saja, atau batu runcing, tapi batu yang halus. Jadi batu yang sudah mengalami hempasan dari badai atau hempasan dari air. Nah, ini kita lihat. Hempasan badai telah membuat batu itu menjadi halus. Hempasan badai. Lalu batu itu diambil oleh Daud dan ditaruh oleh Daud di dalam ketepelnya, lalu dipukulkan, dilemparkan kepada Goliat. Dan Goliat itu jatuh. Jadi memakai batu yang halus itu. Nah, hempasan badai juga akan memperharus diri kita. Kalau saudara mengalami badai, hidup saudara tiap kali ada badai menghantam, itu jangan takut sebab badai itu akan memperhalus hidup saudara. Seperti batu yang jadi halus. Nanti setelah halus, batu itu akan sangat berguna penting untuk mengalahkan raksasa-raksasa yang akan menghancurkan umat Tuhan. Saudara akan dipakai oleh Tuhan menjadi satu batu untuk mengalahkan raksasa. Sebetulnya hempasan badai atau hempasan badai kehidupan ini akan membuat saudara jadi siap untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, kita lihat. Bafak. Nah, baca bapuk. Nah, bapuk ini berasal dari kata B, preposition B, lalu ditambah dengan kata pawak. Jadi bapuk. Nah, pawak. Nah, pawak ini diterjemahkan oleh beberapa Alkitab. Saya ambil saja beberapa Alkitab, saudara. ILT menerjemahkan semen. Terjemahan baru menulis batu hitam. King James Version fire colors. New King James colorful gems. Jadi yang semen. Modern King James antimoni. Septuaginta anthrax. Nah, saya coba pakai kata antimoni karena ini kelihatannya kurang pas di sini, tetapi antimoni. Nah, di dalam kamus antimoni ini adalah unsur kimia yang keras seperti logam dan berwarna cerah seperti kristal. Biasanya digunakan untuk memperkeras logam. Ini
logam, so ini unsur kimia, batu saudara, antimoni, ini unsur kimia yang keras seperti logam, warnanya seperti kristal. Nah, ini kita lihat antimoni menurut kamus. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam ini unsur kimia, saudara, unsur kimia ditulis SB ya, saudara, SB. Lalu kemudian kita lihat ini simbol atomnya, ini simbol nomor atomnya 51, SB stibum ya, elektron konfigurasinya, saudara, lalu namanya antimoni. Ini antimoni, struktur atomnya. Strukturnya adalah kristal, bentuk kristal, lalu atomic weight, saudara, ini kita lihat, lalu secara ini, lalu ini bentuknya. Nah, ini solid, padat, berarti ada metal, lalu rhombohedral, weakly acidic. Saudara, kita lihat, ini struktur dari antimoni yang tadi disebut itu, yang dibicarakan, nah, yang ini saudara, unsurnya ini antimoni. Nah, struktur kimianya ini seperti ini. Nah, lalu kalau kita lihat biji antimoni itu pertama kali ditemukan pada abad keempat sebelum Masehi. Antimoni digunakan biasa dalam bentuk pasta itu sebagai kosmetik di Mesir kuno dan Timur Tengah. Nah, sebuah artefak penuh antimoni bertanggal 3000 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 3000 sebelum Masehi, ya itu di zaman Musa ya, Musa kira-kira. Saudara, 3000 sebelum Masehi ditemukan di Telo, Kaldea, sekarang di Irak ya, diketemukan di Irak tentang antimoni. Bahwa antimoni itu dipakai untuk perhiasan juga, untuk alat kecantikan. Orang Mesir menggunakan antimoni juga untuk menghitamkan garis mata. Jadi kalau sudah lihat maksudnya di garis mata sini nih. Ini kan mata manusia. Ini ditebalkan saudara. Nah ini ditebalkan, dihitamkan tebal dengan antimoni ini supaya terlihat cantik. Nah kita lihat ya. Kalau dia kan biasa orang pakai halis dihitamkan. Tapi juga mata juga ingin dihitamkan seperti ini. Nah, itu yang ada. Jadi digores. Nah, kita tidak tahu penemuan-penemuan sekarang tentang kecantikan apakah masih pakai antimoni. Ada yang mengatakan sudah tidak, tapi juga ada yang mengatakannya masih dipakai tentang antimoni. Nah, di Alkitab saudara ada Isabel, Ratu Israel, istrinya Raja Ahab. Dia juga menggunakan antimoni, pawak, untuk mempercantik matanya. Di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 30 itu ada kata mencalak. Itu mencalak itu dulu ada orang menerjemahkan membelalak, bukan saudara. Mencalak memangnya seperti mata jadi seperti lebar, tapi itu terjemahannya adalah antimoni. Jadi dia dikasih matanya seperti ini. Supaya apa? Cantik. Pada waktu Yehu panglima itu datang saudara, mau membunuh anak-anak Raja Ahab dan juga Ratu Isabel, mereka melihat Isabel itu ada di atas, ada di jendela, ada lagi mengintip di jendela, dia memakai cantikan supaya Yehu tertarik dan tidak jadi membunuhnya. Tetapi Yehu tidak tertarik oleh kecantikannya Isabel. Saudara, kita lihat itu dipakai di dalam alat kecantikan. Pawak berguna untuk mengeraskan timah atau logam. Dan juga sebagai alat kecantikan yaitu memperindah mata. Jadi ada dua yang ditekankan untuk pawak, mengeraskan timah atau logam, mengeraskan. Jadi membuat itu bisa tegak berdiri. Yang kedua memperindah mata. Yesaya mengumpamakan aniaya, hempasan badai, atau orang yang tidak dihiburkan. Kalau ada orang saudara tidak dihiburkan, dia merasa sendirian, sedih saudara, itu dianggap untuk mempercantik mata dan mengkokoh pendirian. Kalau saudara tidak mendapat penghiburan dari orang lain karena saudara kesedihan atau hempasan badai, jangan takut, ingat ayat ini. Jika hempasan badai kehidupan melandamu, ingatlah Allah punya tujuan atas hidupmu. Allah mempunyai tujuan yang indah. Antimoni dalam hidup kita
Antimoni atau pawak akan mempercantik matamu dan mengkokoh pendirian hidupmu. Demikianlah badai yang menimpa anak-anak Tuhan. Ayub ketika melewati badai yang menimpahnya, dia berkata, aku melihat Tuhan di tengah badai. Aku melihat Tuhan di tengah badai dan aku mengalaminya sendiri, bukan kata orang, saudara. Jadi dia sudah melihat badai, sudah mengalaminya. Ayub matanya jadi cantik. Dia bisa melihat Tuhan. Dan kemudian yang kedua pendiriannya jadi teguh. Meletakkan batu-batumu dengan semen. Meletakkan ditulis dengan kata marbits. Bentuknya hifil partisip. Nah, saudara, ini artinya berbaring untuk istirahat. Berbaring untuk istirahat. Jadi meletakkan, kata meletakkan ini, meletakkan itu, saudara meletakkan lie down, saudara, ini marbit. Ini artinya berbaring atau tidur untuk istirahat. Waktu di atas perahu, Tuhan Yesus dihempas badai. Perahunya dihantam oleh badai. Sehingga perahunya itu goncang keras. Tetapi Yesus tidak tergoncang. Dia tetap tidur. Bahkan dia tenang. Saudara, digoncang dia tetap tidur. Kenapa? Karena fondasi Yesus kuat. Artinya dia percaya kepada Tuhan dengan teguh. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya ini tenggelam. Dan semua akan baik. Kedua, matanya Tuhan Yesus sangat indah. Sehingga dia bisa melihat apa rencana Tuhan. Sehingga dia bisa tenang dan istirahat. Hanya orang yang gelisah, hanya orang yang bingung, hanya orang yang panik, yang tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, Yesus bisa melihat rencana Bapa yang sangat indah ini. Ketika Paulus dan Silas dipenjara, dengan luka-luka di tubuhnya, baru saja ia dicambuk, berdua dengan Silas, dia dibawa ke dalam penjara dan dibelenggu, dipasung kakinya. Tetapi mereka malah memuji Tuhan. Malah mereka menyanyi. Keduanya memilih memuji Tuhan daripada bersungut-sungut. Hempasan badai yang terjadi terus-menerus menimpa mereka, mempercantik matanya. Sehingga dia bisa memandang Tuhan dan dia tahu dia memuji Tuhan. Hempasan badai itu akan mempercantik hidup saudara. Hempasan badai itu akan memperkokoh diri saudara. Meletakkan fondasi. Ini fondasi. Orang membangun fondasi makin dalam, makin kuat untuk bisa dia bangun tinggi. Meletakkan fondasi itu kata meletakkan, tadi kata meletakkan pertama kalau kita lihat itu adalah marbits. Tetapi yang kedua, meletakkan yang kedua itu Ibraninya berbeda, bukan marbit tapi yasatik berbeda. Nah, marbit itu meletakkan supaya kokoh, tetapi yasidik itu menanam supaya kuat. Jadi kalau marbit itu nempel ya, saudara, misalnya saudara membuat sesuatu lalu dikasih lem ditempelin. Nah, ini marbit gitu ya, kuat. Apalagi kalau lemnya lem yang keras. Nah, tapi kalau yasadik itu ke dalam, jadi kayak ditanam gitu. Nah, yasadik itu ditanam sampai dalam. Sebab dari kata yasat itu artinya menanam, dijadikan fondasi. Jadi dua perbedaannya, meletakkan satu marbit, yang kedua yasatik. Nah, kita lihat di sini, fondasinya apa? Nah, Tuhan bilang hempasan badai, tidak ada hiburan, lalu kemudian aniaya akan membuat kita itu seperti dikasih lem begitu, bisa berdiri teguh, tapi juga bisa mendalam, ditanam begitu ya. Nah, dengan apa fondasinya? Bukan sembarangan fondasi, tapi batu nilam. Batu nilam adalah salah satu dari 12 fondasi Yerusalem. Nah, saudara, kita lihat ini 12 batu yang ada di Yerusalem. Jasper, sapir. Nah, sapir ini yang disebut batu nilam. Ini batu yang kedua ya. Satu, jasper, kedua, ketiga, keempat, lima, enam. Nah, saudara, ini batunya, warnanya biru ya. Safir ini ya. Itu kita lihat ada di Wahyu 19 ayat 2. Ini permata yang sangat indah. Sebab nilam ini
ada di tata Allah. Itu batu nilam itu yang khusus. Itu batu yang ada. Batu ini ada di tata Allah, berarti batu ini adalah salah satu fondasi untuk seseorang yang ingin menjadi sempurna. Kalau kita ingin jadi sempurna, kita harus memiliki 12 fondasi ini. 12. Kalau saudara ingin jadi sempurna, saudara harus memiliki 12 fondasi ini. Nah, salah satu fondasinya adalah safir yang kita lihat. Safir itu didapat dari mana? Safir didapat dari hempasan badai, tidak ada penghiburan dan aniaya, tetap kokoh dan cantik. Jikalau saudara kena hempasan badai kehidupan, itu artinya Tuhan mau membuat saudara jadi sempurna, seperti Yerusalem baru. Nah, Yerusalem baru itu lambang mempelai perempuan atau Kristus, mempelai perempuan Kristus, orang yang sempurna, sorga tingkat 3. Permata nilam adalah salah satu fondasi kalau ingin menjadi sempurna atau mempelai. Jadi saudara, ini mengenai masalah sorga tingkat 3. Kalau saudara rindu bukan sekedar masuk sorga, tapi sampai ke Yerusalem baru, sorga yang sempurna tingkat 3, saudara, maka kita harus memiliki fondasi batu nilam. Kita harus memiliki 12 fondasi. Salah satunya batu nilam. Jadi kalau seseorang mengalami aniaya, seperti rasul-rasul mengalami aniaya, martir, sampai mengalami martir dan sebagainya, itu seperti dapat batu safir. Jadi kalau saudara ngalamin seperti itu, saudara bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara sebentar lagi akan dapat batu nilam. Apa yang digambarkan dalam ayat ini adalah ketika kita menghadapi badai kehidupan dan dihancurkan olehnya, Tuhan memoles saudara menjadi batu yang halus, mempercantik pandangan mata saudara. Dan yang terutama, Tuhan memberikan kepada saudara fondasi hidup saudara, yaitu fondasi kesempurnaan, yaitu batu nilam. Ingatlah bahwa batu nilam adalah fondasi Yerusalem baru. Ini berarti kehendak Tuhan ingin menjadikan diri saudara sempurna. Tuhan ingin kita jadi sempurna. Itulah sebabnya kita mengalami. Jadi bertahanlah menghadapi segala sesuatu, supaya batu permata nilam ini terbentuk. Oleh sebab itu jangan bersungut-sungut atau marah, tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Haleluya.